Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi kita di Mesbah Doa. Tetaplah setia untuk terus mencari Tuhan. Bahkan apapun badai yang sedang menerpa kita hari-hari ini, biar kita mau terus mengiring Tuhan. Dengan segala persoalan, dengan segala keadaan hidup, ya kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan lah yang akan kuat menghadapi tantangan zaman ini. Karena itu kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau yang terus menjagai kami, Engkau yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini komitmen kami mau terus mengiring Engkau di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam amin Tuhan rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak kami Tuhan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, lebih lagi mengiring-Mu, Tuhan, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran kami Tuhan, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan Yesus, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan kami Tuhan bejana-Mu Yesus, amin. Untuk lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, amin Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Bapa, pakai hidup kami untuk memuliakan-Mu Tuhan, pakai setiap kami menjadi bejana yang layak dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan yang dapat membuat kami berbahagia dan berharga di hidup ini selain mengiring Engkau di sepanjang umur hidup kami.
Selain mengikuti Tuhan, menjadi bejana yang bisa dipakai. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, pakai hidup kami. Mari lebih lagi saudara, kita mau berkata mengiring-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Yesus, angkat tangan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Tuhan, kehendak kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Sekali lagi katakan mengiring-Mu, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, yes, kehendak kami Tuhan. Amin, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Amin, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami rindu Tuhan memuliakan-Mu di sepanjang hidup kami, meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami sedang diizinkan menghadapi banyak tantangan Tuhan, namun kami mau tetap berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Kami percaya dalam segala persoalan ada waktu di hidup kami, Tuhan akan mendengar setiap keluhan dan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu itulah yang terbaik di dalam hidup kami. Ajar kami menunggu, ajar kami setia dan taat menantikan waktu-Mu dalam hidup kami Bapa. Saudara, engkau yang sedang menantikan jawaban, engkau yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, biar mau berkata di hatimu, kami percaya waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aneh, tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami
kami akan tetap percaya bahwa waktu-Mu itu yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau terkadang lewati cobaan dan badai hidup, kami mau tetap percaya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan, lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan waktu Tuhan. Kami lewati cobaan, amin Yesus, amin. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu-Mu Tuhan itu yang terbaik. Ajar kami menunggu sebab Engkau Tuhan yang bekerja tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau tidak pernah terlalu cepat. Ada waktu-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dan kamilah yang harus menyelaraskan diri dengan waktu Tuhan itu. Ajar kami Tuhan senantiasa mengerti dan mengimani. Lebih lagi katakan saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang, amin, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, amin Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lagi katakan waktu Tuhan, oh pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami mau tetap percaya, amin, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajar kami percaya Tuhan, biarlah tidak akan pernah kami bergeser dari iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Bentuk kami sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah pribadi yang dapat kami andalkan di hidup ini. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan, bahkan atas mati dan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas setiap musim di hidup kami. Terima kasih Bapa, jadikan Tuhan hati kami terus berpaut kepada Engkau. Menjadikan Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan dan kami percaya di hidup ini. Terima kasih buat semua yang terbaik Tuhan. Kami mau angkat hati dan iman kami hari ini, kami perkatakan di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu saudara, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan Engkau Tuhan sumber kekuatan bagi kami, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami
percayai. Yes, amin Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. lebih lagi saudara, engkau yang rasanya tidak berpengharapan, katakan dengan iman, amin. Satu-satunya yang kami andalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuh bagi kami, Tuhan pemulih di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hanya Kaulah satu-satunya sumber pengharapan. Tidak ada yang kami dapat andalkan di dunia ini selain Engkau Tuhan. Satu-satunya andalan, bukan uang, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan apapun, tetapi Tuhan yang menjadi sumber yang kami andalkan di dalam hidup ini. Kami mau terus berkatakan, Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Lebih lagi saudara, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, satu-satunya. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi saudara, dengan iman percaya katakan di hadapan Tuhan, satu-satunya. Amin. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau Tuhan sumber segalanya di hidup kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kalau sampai malam ini Engkau masih izinkan kami boleh menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan firman-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman-Mu lah yang sanggup mengubah hidup kami, sanggup mengubah karakter kami, sanggup mengubah segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu karena kita percaya kesaksian akan menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu, saya Lili dari Johor, Malaysia. Ya, shalom yang ada di Malaysia ya. Saya pendengar setia Mesbah Doa, puji Tuhan. Papa dan mama saya sudah sembuh total sekarang Bu, karena Tuhan Yesus baik. Jadi ceritanya awal bulan keluargaku semua sakit demam di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dan saya sangat khawatir Bu karena saya ada di luar negeri. Awalnya kakak ipar saya yang merasa demam terlebih dahulu. Terus kakak saya, ponakan saya dan semuanya sakit Bu. Dan akhirnya papa mama saya juga sakit. Pertama di swab adalah papaku. Dan hasilnya adalah positif COVID. Saat saya mendengarnya saya syok dan saya sangat khawatir Bu. Saya tidak tahu harus berbuat apa dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan setelah papa saya mulai sembuh, terus mama saya yang sakit. Dan saya dan tidak bisa makan serta harus diinfus. Dan papa saya yang menjagain mama saya. Hatiku begitu cemas Bu dan aku juga tidak bisa pulang. Dan benar-benar aku merasa benar-benar tidak kuat menahan segala kekhawatiran. Tapi saya bersyukur Bu Debbie, saya sadar karena saya masih punya Tuhan. Saya berdoa, saya sujud menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan setiap hari. Saya memohon pengampunan atas segala dosaku. Dan aku bilang aku mau belajar hidup menjadi orang benar ya Tuhan serta berkenan kepada Tuhan. Aku mohon sembuhkan papa mama saya dan mohon Tuhan berikan umur yang panjang bagi orang tuaku. Hanya Engkaulah Tuhan kekuatanku. Saya selalu memperkatakan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan orang tuaku dan seluruh keluargaku. Seperti yang selalu Ibu Debbie katakan, saya juga waktu itu ada chat dengan Ibu dan Ibu membalas saya, Ibu bilang tetap berdoa dan terus berserah kepada Tuhan. Setelah berdoa, saya menjadi tenang dan imanku menjadi kuat Bu. Dan aku mohon agar Tuhan berikan hikmat untuk kami, untuk kesembuhan keluargaku. Dan aku juga mengajak papa dan mama saya untuk mengangkat perjamuan kudus seperti yang Ibu Debbie lakukan. Dan Tuhan berikan hikmat untuk kami bisa berobat dengan tepat. Dan puji Tuhan setelah dirawat di rumah mama saya sembuh total Bu ya, dan sudah bisa makan lagi puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dan memulihkan kedua orang tua saya. Dan seluruh keluargaku juga yang ada di Singkawang, puji Tuhan ya saudara. Tuhan Yesus baik, Dia mendengar permintaan doa kami. Dan saya selalu belajar satu hal Ibu yang saya menjadi tahu tentang arti berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, berserah itu ada harapan di dalam hati dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup lakukan segala perkara. Terima kasih Ibu Debbie yang selalu mengajarkanku melalui firman Tuhan dan yang sudah banyak mengubah karakter di hidupku. Saya terus belajar hidup berkenan kepada Tuhan Bu. Terima kasih, semoga Ibu dan keluarga semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin, amin saudara ya. Memang tidak mudah ketika kita ini mendengar ya keluarga atau sahabat atau siapa saja yang kena COVID ya, seperti yang lalu saya pernah sampaikan hari-hari ini ya, orang itu pertanyaannya bukan hanya aduh saya bisa kena COVID apa enggak ya, tapi sekarang tuh pertanyaannya sudah ya kalau kena COVID saya mati atau hidup ya. Jadi kita tidak heran kalau ya Ibu Lili yang ada di Johor, Malaysia ketika mendengar satu keluarganya kena COVID itu ya pasti ada kekhawatiran karena hari-hari ini orang yang kena COVID itu ya ada yang hanya waktu beberapa hari itu udah langsung benar-benar lewat.
ya, dan semua di luar kendali kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya benar Ibu Lili bilang hanya berserah. Ya makanya saya juga sekarang ini kan banyak sekali menerima WA, ya Bu, saya kena COVID, Bu, keluarga saya kena COVID. Ya saya jawabannya hanya tetap berdoa dan berserahlah kepada Tuhan. Karena ya tidak ada yang bisa melakukan apa-apa kan, saya juga tidak bisa menolong ya. Bahkan ya dokter juga di rumah sakit pun ya seperti itu, bahkan sekarang orang sudah di tenda-tenda. Ya tetapi benar apa yang Ibu Lili bilang ya, dari sini Ibu belajar yang namanya berserah ya. Berserah itu kedengarannya gampang, hanya berserah. Tetapi ternyata ketika kita belajar berserah itu tidak mudah. Ya disitulah kita harus benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan sama Tuhan. Ya dan kita harus belajar melawan setiap intimidasi iblis. Kita harus belajar memperkatakan firman. Pokoknya ya melawan kekhawatiran itu, berserah itu seperti itu saudara ya. Tapi puji Tuhan Bu, ya akhirnya Tuhan ya melawat dan sempat juga keluarga melakukan perjamuan kudus. Ya yang kita percaya bahwa darah Yesus itu menyucikan dan menguduskan, bahkan menyembuhkan setiap penyakit kita. Dan yang luar biasa ya, terima kasih Bu Lili sudah berkata bahwa ya dari setiap firman ya yang saya bawakan, Ibu boleh terus diubahkan di dalam hal karakter. Wow, itulah yang Tuhan cari dan itulah yang Tuhan mau. Agar kita ini terus mengalami perubahan ya dalam karakter, ya dalam segala kelakuan kita, perbuatan kita, agar kita semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa ya. Tuhan memberkati dan biarlah kita semua juga hari ini diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan memberkati. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Ya, di sini satu kesaksian dari mana ini? Shalom Ibu, ya selamat malam. Nama saya Susan. Saya dari Tanggul Angin, Sidoarjo. Saya berterima kasih atas setiap firman Tuhan dan juga doa penyembahan yang selalu Ibu, ya penyembahan Bu Debbie yang selalu saya saksikan, ya. Dan saya juga mau bersaksi Bu, ya. Sebelum saya mendengar mesbah doa, hati saya ini tidak pernah tenang. Jiwa saya selalu gelisah. Saya memiliki anak perempuan dan juga suami. Ya, saya kalau diajak ke gereja untuk beribadah tidak mau Bu. Tapi anehnya suami saya kalau mendengarkan mesbah doa dari Ibu Debbie, dia suka. Saya terus berdoa kepada Tuhan agar suami dan anak saya boleh diubahkan menjadi anak yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, anak saya menjadi anak yang selalu takut Tuhan. Puji Tuhan, setiap hari sekarang kami mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Dan ya ada banyak perubahan Bu dalam diri saya. Sekarang saya menjadi orang yang tenang, ada damai sejahtera dan juga sukacita dalam hidup saya. Saya berterima kasih Ibu Debbie ya, terima kasih banget Bu untuk setiap pengajaran dan firman Tuhan. Mohon maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati di Ibu dan sekeluarga, amin. Ya, luar biasa kesaksian dari Ibu Susan di Sidoarjo. Ya, tadinya suaminya tidak mau diajak ke gereja, anaknya juga, tetapi sejak ada mesbah doa, sekarang satu keluarga mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan mendengarkan, ya memuji menyembah Tuhan. Bahkan sekarang ada banyak perubahan yang terjadi, terutama buat Ibu Susan secara pribadi. Dulu takut, cemas, hidupnya tidak tenang, ya gelisah. Aduh ya, ini yang namanya ya belum di neraka aja sudah merasa seperti di neraka. Bayangkan tidak tenang, gelisah, cemas, susah. Ya kalau ada orang-orang atau Bapak Ibu yang hari ini ya mengalami yang seperti ini, ya tolong cari Tuhan lebih sungguh lagi. Ya jangan sampai kita belum di neraka sudah mengalami seperti di neraka, jangan mau. Ya itu orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dikatakan kita ini hidup dalam kerajaan Allah. Ya seperti yang disaksikan oleh Ibu Susan ini, setelah mengikuti mesbah doa setiap hari, mesbah syukur, sekarang hatinya tenang, penuh damai sejahtera dan bahkan sukacita di dalam hidup saya. Wow,
ini lebih daripada harta berlimpah, Bu, ya. Walaupun hidup kita ini pas-pasan, tetapi kalau kita tinggal dalam damai sejahtera, sukacita, ya, ketenangan, itu sudah lebih daripada segala kekayaan. Yang sangat-sangat, ya, kasihan kalau ada orang sudah kaya tapi tidak tenang, gelisah, takut, cemas, tidak bisa tidur. Nah, ini lebih lagi, saudara, sayang, kasihan. Ya, karena itu mari kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk, ya, memimpin setiap hidup kita untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenarannya Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita mendengar kesaksian ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Susan. Tuhan memberkati, ya, dan saya percaya Ibu akan terus diubahkan, lalu terus diubahkan menjadi semakin indah dan semakin indah. Ya, nikmatilah kerajaan sorga di dalam rumah tangga Ibu yang penuh dengan damai, sukacita, ya, dan ketenangan karena ada Tuhan dalam hidup kita, ya. Baik, terima kasih buat semua kesaksian. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, ya, dan sekarang kita sudah masuk di Yehezkiel 45. Kemarin kita sudah menyelesaikan 44, saudara. Tentang ketetapan-ketetapan tentang imam. Ya, imam gak boleh kawin dengan janda, imam tidak boleh ini, imam itu tidak boleh ini, karena memang mereka adalah orang-orang dikhususkan Tuhan. Ya, dan beda dengan jemaat biasa. Ya, dan sekarang kita akan masuk dalam Yehezkiel pasal 45. Ya, judul perikopnya adalah persembahan khusus, bagian kota, bagian raja, ya. Ayat yang pertama. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalamnya itu seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Saudara, Tuhan bilang kalau kamu membagi-bagikan negeri itu menjadi milik pusakamu, ya, jangan lupa, ya, khususkan sebidang tanah untuk menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Ya, panjangnya 20.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Ya, saudara yang terkasih, ya, kita melihat di sini Tuhan itu memerintahkan, ya, kepada Yehezkiel. Dalam bahasa Ibrani panjangnya itu berarti 25.000 hasta, ya. Di Ibrani itu, ya, mereka akan memperoleh, ya, jadi itu sama dengan lebarnya 10.000 hasta, itu sama dengan 3,5 mil atau 5,3 kilometer. Jadi Tuhan suruh, ya, menyiapkan sebidang tanah 5,3 kilometer itu untuk dikhususkan bagi Tuhan. Kenapa, saudara, harus ada sesuatu yang khusus bagi Tuhan? Banyak orang juga yang bertanya kepada saya, Bu, kita ini harus memberi persembahan yang khusus bagi Tuhan, itu bagaimana caranya? Atau perpuluhan itu bagaimana caranya? Ya, perpuluhan itu bukan doktrin, saudara, ya, tetapi itu adalah firman Tuhan, di mana kita harus melatih diri kita untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sebenarnya kenapa kita harus memberi persembahan? Karena orang itu kalau nggak dilatih, kalau tidak diatur, itu nggak mungkin. Ya, coba aja deh, kita ini dikasih uang, ya, 100.000 cukup enggak. Nanti dikasih 1 juta cukup enggak. Dikasih 10 juta cukup enggak. Kasih 100 juta cukup enggak cukup juga. Ya, karena yang namanya keinginan kita itu terus bertambah-tambah. Lalu kalau kita mau tunggu cukup, dengan kata cukup baru kita bisa memberi, ya, atau mengembalikan milik Tuhan itu, ya, kapan gitu, ya. Sementara Alkitab berkata kita ini diberkati kalau kita juga memberkati. Ketika kita memberi maka kita diberkati. Ya, perpuluhan itu di zaman lalu itu, di perjanjian lama itu dikhususkan yang pertama bagi para imam.
karena mereka tuh tidak dapat bagian tanah pada waktu itu di Israel. Ya, kedua 12 suku ya yang dibagi rata dan mereka tidak mendapat. Ya, nah saudara, ya kenapa dikasih perpuluhan supaya para imam itu hidup, mereka yang hidupnya benar-benar dari ya pelayanan di bait suci. Mereka tidak boleh bekerja sekuler, para imam itu tidak boleh karena mereka itu dikhususkan. Kalau imam itu sudah berbisnis atau apa itu sudah bercabang-cabang ya, mereka itu pikirannya dia masih mikir khotbah tapi mikir bisnis, ini besok ada utang yang harus dibayar ya, apa dia mikir melayani jemaat tapi di sini mikir aduh gimana ya perusahaan saya belum pajaknya ini bagaimana, nanti dia bohong-bohong lagi dengan pajak, wah jadi akhirnya jadi tidak lurus pelayanannya. Nah makanya dulu sudah diatur, kemarin kita baca ya, daging yang dipersembahkan sebagai persembahan penghapus dosa itu dimakan untuk para imam, lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan, dagingnya itu yang makan para imam karena dari situlah mereka hidup, dari persembahan ya, persepuluhan ya, dari buah sulung itu untuk makanan ya. Lalu saudara, bagaimana kalau sekarang Bu ya, kita juga memberi perpuluhan itu, bolehkah? Di Alkitab berkata persepuluhan itu yang pertama itu yang makan itu para imam, lalu anak yatim, para janda yang datang di rumah Tuhan, mereka boleh makan sampai kenyang supaya mereka itu tidak mati kelaparan. Ya, di sini Tuhan berkata ya, beri sebidang tanah yang ukurannya itu 5,3 kilometer itu dikhususkan bagi Tuhan. Karena ingat, dalam setiap aspek hidup kita nih ada yang menjadi milik Tuhan. Itu tidak boleh kita makan semua saudara. Kita harus hidup berbagi ya dengan orang-orang yang membutuhkan ya, supaya orang-orang itu kita belajar. Jadi ingat, perpuluhan itu banyak orang tujuannya memberi perpuluhan supaya dia diberkati. Ya, kita jangan main judi dengan Tuhan. Tuhan tuh sudah baik, sudah memberkati kita. Tapi memang itu menjadi dampak, tapi bukan tujuan kita supaya diberkati, karena Tuhan sudah memberkati. Kenapa kita memberi persembahan? Ya karena kita ini melatih diri bahwa semua yang kita miliki itu semua dari Tuhan, bukan punya kita semua. Seperti yang Tuhan katakan di sini ya, harus ada bagian Tuhan yang dikhususkan. Ayat 2, dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu tempat persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Ya, ayat 3, dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah bagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus dan bagian ini dan bagian ini adalah maha kudus. Ayat 4. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Loh, imam-imamnya disuruh dibikinin perumahan saudara. Karena pada zaman dulu itu memang imam tidak boleh kerja, mereka hanya bertugas melayani. Tuhan suruh ukur, ya ambil satu bidang untuk mendirikan bagi imam-imam ini adalah ya perumahan, ya agar mereka itu punya tempat tinggal. Ya, dan ketika mereka mau mempersembahkan ibadah, melaksanakan ibadah itu mereka udah nggak mikir yang lain-lain lagi ya, itu perumahan dikatakan di sana. Ya. Jadi saudara, ayat yang ke lebarnya harus menjadi, nah sekarang kita ayat yang kelima ya. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggalnya mereka. Orang Lewi juga ini, para pelayan Tuhan di bait suci, mereka juga mendapat tempat tinggal di sana ya. Harus dibikinin dulu. Tuhan bilang bagi orang-orang melayani Tuhan tuh dikhususkan dulu ya bagi mereka, karena mereka akan menyelenggarakan ibadah, menjadi alat dan ya
pelayan-pelayan Tuhan. Ayat yang ke-6, sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya perbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itulah untuk seluruh kaum Israel. Ayat 7, mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang ini di sebelah barat ya harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian satu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Ayat 8, itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel, dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Ya saudara, jadi di sini kita lihat saudara, ya tanah yang diberikan untuk bait suci berada di pusat kota itu, di pusat bangsa itu. Allah adalah pusat kehidupan. Dia harus merupakan prioritas utama kita. Karena itu ya Tuhan menyuruh untuk menempatkan ya kota kudus, ya tadi ukuran yang tanah dipersembahkan untuk Tuhan, tempat kudus itu di tengah atau di pusat kota. Ini berbicara tentang apa? Tuhan harus menjadi yang menjadi pusat, menjadi center dalam kehidupan kita ya. Jadi saudara, mari kita belajar terus lebih mendahulukan Tuhan dari segala-galanya, agar hidup kita juga, siapa yang mengutamakan Tuhan akan diutamakan oleh Tuhan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia Tuhan yang juga akan selalu turut bekerja bagi setiap orang-orang yang mau terus mengasihi dan mencari Dia. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadikan Engkau sebagai pusat di hidup kami. Ajar kami menempatkan Tuhan pada yang utama dalam hidup kami. Kami mau terus mengiring Engkau seumur hidup kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengiring Engkau, menempat Engkau sampai yang utama dalam hidup kami. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami dalam rumah tangga, keluarga kami. Engkau segala-galanya. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Engkau yang memberkati para suami menjadi imam yang benar, menjadi istri yang takut Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak kami tumbuh di dalam kebenaran-Mu Bapa. Diberkati dalam setiap kehidupan mereka untuk bertumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan jodoh mereka dari tangan Tuhan sendiri. Terima kasih buat rumah tangga kami percaya dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap keluarga besar kami, dari orang tua kami, mertua, kakak, adik kami, saudara ipar, dan seluruh keluarga besar kami Tuhan sertai. Yang kami rindukanlah kami semua dalam perkenanan Tuhan.
Berkati para single parent juga untuk mereka boleh terus berharap mereka tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menemani. Engkau menjamah setiap yang sakit Tuhan hari-hari ini. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah atau di mana saja. Hari ini kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, lawat jamah berikan kesembuhan. Terutama juga bagi mereka yang terinfeksi COVID, kesembuhan boleh terjadi dan kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami tolak segala roh ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan merasa tidak ada pengharapan, yang ada dalam beban yang berat, dalam tekanan hidup. Tuhan jamah dan lawat, berikan kelepasan dari setiap ikatan dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dari setiap ikatan dosa yang mengikat Tuhan, rokok, minuman keras, judi, bahkan apapun yang Tuhan tahu itu tidak berkenan di hidup kami patahkan, hancurkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terus juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat juga, hutang piutang dan semua persoalan hidup. Tuhan turut bekerja menyelesaikannya bagi kami. Tuhan Engkau memberkati mereka yang punya rindu, punya keturunan, anak. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Tuhan mencukupi. Kami percaya biarlah anugerah Tuhan terus melimpah atas hidup kami sehingga kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdiri bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, tanahnya, lautnya, udaranya, rakyatnya diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari kematian massal di masa pandemi ini, tetapi Tuhan beri kekuatan untuk menjalani semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, Engkau yang turut bekerja, memberikan juga Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, memberi hikmat marifat kepada mereka untuk terus berjalan, memimpin bangsa ini kepada tujuan yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. TNI, Polri dan semua jajaran yang ada Tuhan terus memberkati agar kami semua Tuhan boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Bangsa ini diampuni oleh Tuhan, jauhkan dari segala gempa, bencana apapun Tuhan. Biarlah ada pertobatan yang terjadi di atas bangsa ini, karena kami percaya Tuhan yang mengizinkan semua yang terjadi. Beri kekuatan dalam masa-masa pandemi ini untuk terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Engkau terus memberkati juga Bapa untuk tim medis semua yang turut bekerja. Bapa Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka boleh terus berada di garis terdepan dan melihat bahwa ini semua adalah pelayanan yang dari Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua yang mereka lakukan Tuhan bagi kepentingan banyak orang. Berkati juga bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tolong, Tuhan jamah dan Tuhan lawat. Kami percaya Bapa, semua yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka terus kuat di dalam Tuhan, berpegang pada firman-Mu. Kami percaya kedaulatan Tuhan terjadi. Terima kasih atas semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan atas kami. Kami percaya semua jawaban doa kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.